Di bawah langit mendung desa Wawunggole, Kecamatan Wongeduku, Provinsi Sulawesi Tenggara, ratusan pelayat menundukkan kepala mengiringi jenazah seorang ayah, sahabat, dan pejuang nafkah. Dedi Wahyudin, sopir angkutan umum rute Kendari Bombana ini dimakamkan Senin sore 5 Mei 2025 dengan iringan doa, air mata, dan emosional yang tertahan. Dedi Wahyudin bukanlah tokoh besar, bukan pula pejabat yang selalu disorot kamera. Namun, kisah hidup dan kematiannya mencerminkan luka lama bangsa ini tentang rakyat kecil yang terus terpinggirkan oleh ketidakadilan, lemahnya perlindungan hukum, dan kerapuhan sistem layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sebelum dimakamkan, tubuh almarhum dimandikan dan disolatkan secara Islami. Para saksi mata menyebutkan bahwa wajah Dedi nampak tersenyum, seolah membawa pesan damai dari dunia yang penuh kekerasan. Malaikat pencabut nyawa pernah juga berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang pernah bertemu 1 kali sampai 10 kali, maka saya akan mendatangi dia pada saat detik-detik menjemput ajalnya, mencabut nyawanya dengan sikap yang lemah lembut. Saya akan mencabut nyawanya dengan lemah lembut, sebagaimana saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Orang baik memang selalu pergi lebih dahulu. Sumarsono bersama rekan-rekannya, sahabat sekaligus sesama sopir, hadir di rumah duka dan nampak menahan kesedihannya. Baginya, Dedi Wahyudin bukan sekedar teman, dia adalah panutan, orang tua bagi semua rekan seprofesinya di Terminal Baruga Kendari. Orangnya memang baik, dia tidak banyak perhitungan dari teman-teman. Kejadiannya juga sampai dapat dia masalah ini. Dia sempat kasih makan ini pelaku, kasih makan, kasih minum kopi, belikan rokok. Pun dia ikutkan, dia tolonglah karena dia juga ini tidak tahu ini pelaku siapa. Hanya karena tidak ada tempat tidurnya, karena mobil belum ada yang mengarah ke Cinanggea ya. Makanya dia ajak bermalam di mobil. Nah, dari situ letak kejadiannya. Kejadiannya itu sekitar setengah 4 subuh ya. Jam 3 subuh. Oke. Berarti saat itu teman-temannya belum ada di sini, termasuk belum ada ya. Teman-teman waktu itu kalau bawa mobil ke sana itu adanya jam-jam berapa? Pagi ya? Pagi, sore ada. Pagi sore ada ya. Malam juga kadang-kadang ada. Tergantung dari penumpang, tapi malam itu kebetulan ada penumpang yang lain, temannya itu orang tua. Dan dia ada temannya mungkin beberapa orang bisa berangkat malam itu. Iya. Ini almarhum biasa memang menginap di situ ya? Biasa dia. Biasa ya. Kami sebagai teman-temannya, saudaranya, orang tua kami juga bisa mendatangkan orang tua. Kami meminta kepada pihak kepolisian selaku yang sedang memenang hari ini supaya betul-betul dia cari ini pelakunya ini, supaya dia tangkap, supaya diadili bagaimana. Rekan-rekan sopir dari Terminal Baruga yang hadir mengantar kepergian almarhum. Mereka menyebut Dedi sebagai pahlawan kecil yang setiap hari, setiap malam, bahkan rela tidur di atas mobil, mempertaruhkan nyawa demi menafkahi keluarganya. Dedi tewas setelah diserang oleh orang tak dikenal dalam suasana kerja. Pelaku masih buron. Dia di rumah sakit, dia Ditikam sama orang tua. saya berharap tugas menangkap pelaku agar dihukum seadil-adilnya. Dan keluarga korban terus menuntut keadilan. Penyerangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan betapa rentannya profesi sopir angkutan. Profesi yang jarang mendapatkan perlindungan meski menjadi urat nadi mobilitas masyarakat. Tragisnya, perjuangan Dedi Wahyudin tak hanya berakhir dengan kekerasan, tetapi juga dengan diskriminalisasi layanan kesehatan. Saat dibawa ke rumah sakit, pihak keluarga menyayangkan bahwa proses penanganan medis tersendat karena status korban sebagai pasien kriminal yang tidak di-cover BPJS. Ternyata kalau tindakan kriminal seperti ini tidak masuk dalam kategori BPJS. Bukan membatalkan tapi menunda operasi karena operasinya itu diperkirakan jam 4. Kami baru tahu jam 4 bahwasanya itu tidak berlaku BPJS.
Hanya kami sudah klarifikasi juga sama rumah sakit bahwasanya dari rumah sakit dia sudah fasilitasi juga kamar semua, tapi karena terkendala dengan biaya, jadi kami menunda dalam hal ini untuk beberapa waktu dengan keluarga untuk membicarakan masalah biaya. Kalau menurut rumah sakit itu operasi besar, makanya kami mengambil tindakan bahwasanya kami rembuk keluarga dulu, karena yang tadinya kami tidak tahu bahwasanya itu ditanggung dengan BPJS, ternyata tidak. Awal kita dengar itu ternyata BPJS tidak menanggung, apalagi memang dia pakai KIS. Itu kami sangat sayangkan, kenapa dari rumah sakit maunya ada fasilitas untuk memfasilitasi itu. Korban ini ada penyakit gula, jadi kami sangat berhati-hati sekali untuk mengambil satu pemikiran tindakan yang memang harus melibatkan keluarga. Jadi jangan sampai ada selisih keluarga antara dua keluarga ini. Jadi kami berpikiran bahwasannya kami diskusi keluarga dulu sambil jalan. Ira Yatin, anggota keluarga lainnya, menambahkan jika BPJS tidak bisa membantu korban kriminal, lalu apa gunanya membayar iuran setiap bulan? Tidak semua sopir punya uang tunai untuk biaya darurat. Ya, jadi kami dari pihak keluarga sebenarnya menginginkan ketika korban ini masuk harusnya langsung diadakan penanganan dari operasi. Tindakannya kan sudah disampaikan itu operasi. Dan pertama masuk itu kebetulan saya punya istrinya itu, saya punya kakak sepupu, dia sudah diminta tanda tangan untuk menandatangani proses operasi. Dan menurut informasi setelah itu pihak rumah sakit sudah mengklirkan itu ruangan operasi nanti akan dilakukan penanganan itu jam 4 sore. Tapi setelah diinformasikan bahwa korban ini akan dimasukkan di ruangan operasi, tapi dengan catatan bahwa operasi ini tidak di-cover oleh BPJS, maka dipanggillah istrinya lagi, mungkin karena kurang miskomunikasi atau taulah kalau lagi galau atau lagi apa, makanya ditanya, Bu, dijelaskan dari pihak rumah sakit ini tidak di-cover oleh BPJS, maka dengan otomatis pihak keluarga korban harus mengeluarkan biaya untuk operasi. Nah, karena ini korban berobat saja dia pakai KIS, bisa dalam waktu 1 jam, berapa jam itu dari pagi mereka ke situ, otomatis dari kampung tidak bawa apa-apa, Pak, tidak bersiap, terutama di keuangan. Makanya dari situ pihak keluarga meminta untuk mendiskusikan sama keluarga yang lain. Dan ternyata setelah ada hasilnya, mereka masuk kembali konfirmasi dari pihak rumah sakit bilang sudah batal operasinya. Sudah dibatalkan itu operasi karena tadi katanya istrinya sebelumnya sudah tanda tangan itu, dan yang lain, keluarga yang lain tidak mengetahui itu. Makanya kenapa dibatalkan? Kami kan tidak minta dibatalkan, cuma minta waktu 5 menit untuk rembukan keluarga. Nah, ini yang menjadi kendala dari keluarga. Betapa sulitnya orang sakit yang tidak punya uang, yang tidak punya, seperti kami ini, sampai keluarga kami meninggal dunia tidak ditangani karena kendala biaya itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan juga dari pihak BPJS nanti bisa mengcover, dan terutama untuk rumah sakit, kalau ada korban-korban yang begini tidak usah tunggu dulu uang. Kami kan tidak tahu prosedur rumah sakit bagaimana yang sebenarnya harus dilakukan. Yang kami inginkan ketika keluarga kami masuk di situ harusnya langsung tangani dulu, tidak usah tanya ini tidak di-cover BPJS. Otomatis keluarga pasti stuck di situ, tidak mau lanjut lagi karena kita berpikir dari mana biayanya. Makan saja susah, apalagi mau langsung uang sebanyak itu. Kalau bagi orang lain mungkin biaya yang disebutkan dari pihak rumah sakit tidak jadi masalah, tapi bagi keluarga kami itu jadi masalah besar karena memang kami tidak punya. Dedi meninggalkan 3 putra, Fatur dan Farhan yang bekerja di sektor pertambangan, serta Wahyu, anak bungsu yang masih duduk di kelas 5 SD.
Zulfiani Aziz, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP Kota Kendari yang turut mendampingi proses medis di rumah sakit, mengecam keras pelayanan rumah sakit dan menyerukan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mendengar suara rakyat kecil seperti Dedi, karena jangan sampai negara hanya hadir untuk yang kaya dan berkuasa. Dan dengan adanya komunikasi dari pihak keluarga, saya Zulfiani Aziz, Ketua JPKP Dewan Pengurus Daerah Kota Kendari, sangat mengharapkan kepada rumah sakit agar mendahulukan nyawa daripada dana atau uang yang dimiliki keluarga. Kita tidak tahu kehidupan mereka kayak bagaimana. Saya harapkan kepada pemerintah, mohon izin Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, mohon menjadi perhatian bagi rumah sakit agar mendahulukan nyawa, menolong pasien-pasien korban-korban kriminal, dan tidak memperhatikan administrasi uang terlebih dahulu. Pentingkan nyawa, utamakan nyawa, karena dia adalah pejuang nafkah keluarganya. Dan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktur BPJS Pusat, mohon kiranya agar undang-undang bisa diperhatikan kepada wong cilik. Kami Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan berada di angka rumput. Kami yang lebih tahu daripada permasalahan yang ada di bawah. Dan dengan hormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak, saya adalah kader TNU. Saya adalah TNU, Tentara Nahdlatul Ulama Muslimat NU, yang baru saja hadir dan mengikuti pidato Bapak di Surabaya. Berapi-api Bapak menyampaikan bahwa perhatikan wong cilik, dan saya berada di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Saya Muslimat NU Kota Kendari dan juga Ketua JPKP DPD Kota Kendari. Mohon dengan sangat diperhatikan. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Laude Muhammad Frebi Rifai juga menanggapi kasus ini. Kata dia, pelayanan kesehatan bukanlah hadiah. Itu adalah hak rakyat, dan kebijakan anggaran harusnya berpihak kepada rakyat miskin, bukan hanya proyek-proyek mercusuar. Kita kan ada pelayanan wajib, ya, atau jadi anggaran itu setiap kita bahas itu kita prioritaskan pendidikan kesehatan. Jadi 2 poin ini yang harus kita jadikan prioritas terkait juga pelayanannya. Hanya beberapa memang di manajemennya yang harus kita awasi. Karena banyak persoalan itu bukan berarti banyak problem itu ada di persoalan manajemen. Nah, ini yang harus kita benahi. Nah, hari ini kan sudah ada pemimpin baru. Ya, ada gubernur baru, wakil gubernur, kemudian dan sekarang ini lagi menyesuaikan OPD-OPD-nya, terutama juga di rumah sakit. Mudah-mudahan ada beberapa yang manajemennya itu harus kita perbaiki, dan mungkin kita akan lakukan rapat-rapat termasuk masalah pasien itu tadi. Kematian Dedi Wahyudin adalah takdir, tapi perlakuan yang ia terima sebelum meninggal adalah cerminan dari cacatnya sistem. Ia pergi membawa luka dalam keluarga, namun meninggalkan pesan yang semestinya menggugah bangsa, bahwa kebaikan tidak boleh dikalahkan oleh kekerasan dan birokrasi. Di negeri ini, kemiskinan sering jadi alasan untuk mengabaikan hak, tetapi kematian Dedi justru menunjukkan sebaliknya, bahwa yang miskin pun bisa berteriak, bisa menginspirasi, dan bisa membuat kita bertanya, apakah sistem ini memang masih berpihak pada manusia?
Jaya Sakti.